Segera Anda ikuti Radio Talkshow Pas FM bersama Herbates, solusi herbal alami penyakit diabetes dan perawatan luka. Halo, selamat pagi Mitra Bisnis, apa kabar hari ini? Senang sekali saya Felana bisa bersama Anda lagi ya. Dan gak terasa ini sudah sampai di weekend aja. Dan ngomong-ngomong ini gimana untuk target Anda? Apakah sudah banyak yang tercapai? Bisnisnya lancar jaya nggak? Harusnya lancar jaya ya. Dan pasti ini sudah sampai di akhir bulan juga, siap juga menyambut bulan yang baru, harus dengan semangat yang baru juga. Dan pastinya harus tetap sehat gitu supaya segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar. Nah, sambil Anda memulai aktivitas pagi ini, nggak ada salahnya kalau Anda juga terus tune in di 104.3 Pas FM Radio Bisnis Surabaya, karena pagi ini kita akan ketemu lagi dengan Mbak Puspa Ayu Pratiwi, herbalis dari Klinik Herbates yang selalu semangat buat mengedukasi Anda mitra bisnis putar diabetes, gejalanya, kemudian penyembuhan dan pencegahannya. Full seminggu ini luar biasa. Jadi diapresiasi yang luar biasa ini untuk Mbak Puspa ya. Ini seminggu ada di Surabaya untuk memberikan edukasi seputar diabetes. Jadi semoga ini bisa menjadi inspirasi buat Anda untuk terus menjalani gaya hidup sehat. Nah, bagi yang sudah terkena diabetes, kabar gembiranya ada Klinik Herbates yang akan membantu Anda dalam proses penyembuhan diabetes dan perawatan luka. Pagi ini saya Eva Yolanda akan hadir kembali menemani Anda dalam Radio Talk Show Pas FM bersama Klinik Herbates dengan topik waspada jantung dan stroke pada penderita diabetes. Oke, kita sapa dulu Mbak Puspa pagi ini. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Eva. Semangat ini kayaknya aroma-aroma kayaknya mau pulang gitu ya. Jadi semangat. Betul. Iya, setelah hampir seminggu ya di Surabaya gitu, nikmati kota Surabaya, cuacanya, kemudian juga hiruk pikuknya gitu ya, seru-serunya di Surabaya. Baik, dan pastinya masih ada banyak informasi yang mau disampaikan selama 1 jam ya. Betul. Oke, nah hari ini topiknya menarik, jantung dan stroke pada penderita diabetes. Sebetulnya ini sekarang ini bukan baru-baru ini, tapi memang ini sudah jadi bukan rahasia lagi kalau jantung dan stroke ini mulai banyak yang kena gitu ya. Betul. Dan nggak cuma yang nggak punya diabetes, tapi juga ternyata mereka yang punya penyakit diabetes juga resikonya tinggi banget untuk bisa kena jantung dan stroke. Baik, kita akan lanjutkan lagi untuk perbincangan pagi ini. Jangan lupa yang mau bertanya bisa langsung bergabung di WhatsApp Pas FM 0812 144 kali 043. Sekali lagi 0812 144 kali 043. Penting banget loh buat Anda kalau pagi ini mau nanya-nanya, apalagi kalau Anda yang mungkin beresiko tinggi gitu ya untuk kena serangan jantung, kemudian stroke, atau mungkin juga Anda saat ini sudah menderita diabetes, ingin tahu banyak seputar Herbates, kemudian Klinik Herbates juga, Anda bisa join sekarang juga, dan Mbak Puspa akan menjawab pertanyaan Anda secara lengkap ya. Baik, yang berikut ini pertanyaan pertama nih, kita pengen tahu sebetulnya apa sih penyakit diabetes ini, kenapa bisa juga menyebabkan sampai ke serangan jantung dan stroke? Iya, karena kenapa Mbak Eva, orang dengan diabetes memiliki resiko 2 kali lebih besar terkena penyakit stroke ataupun terkena penyakit serangan jantung. Karena kadar gula darah yang tinggi ini dapat menyebabkan serangan jantung karena adanya sumbatan pembuluh darah koroner atau pembuluh darah yang mensuplai darah dan juga oksigen ke jantung. Nah, sumbatan ini disebabkan karena adanya tumpukan kolesterol ataupun plak pada dinding pembuluh darah yang mengakibatkan atau yang sering kali disebut aterosklerosis, terjadinya kekakuan pada saluran pembuluh darahnya. Makanya diabetes juga dapat menyebabkan gagal jantung karena efek dari gangguan metabolisme diabetes pada sistem kardiovaskular. Gagal jantung ini terjadi karena jantung tidak dapat memompah darah dengan ke seluruh tubuhnya. Karena kalau misalkan pemompaan jantung kepada seluruh tubuh ini sudah ada gangguan, sudah ada kendala, apalagi yang sudah terjadinya yang namanya kerusakan ya, tentu dia pun dapat merusak pada fungsi-fungsi saraf yang ada di seluruh organ tubuh kita. Nah, jadi penyakit diabetes ini dapat merusak pembuluh darah kecil dan dapat menyebabkan dinding pembuluh darah ini menjadi kaku dan juga tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, jika kadar gula darah ini terus cenderung tinggi, maka yang terjadi adalah tekanan darah pun akan mulai tidak stabil, Mbak Eva. Nah, kalau tekanan darah sudah mulai tidak stabil, ini dapat menekan di bagian pembuluh darah jantung
Makanya ya, fungsi saraf ini pun akan terjadinya kelemahan. Maka dari itu seseorang tersebut akan mengalami yang namanya serangan jantung secara tiba-tiba, bahkan ini bisa beresiko mengarahnya pada gagal jantung yang disertai ataupun yang ditimbulkan gejalanya. Kenapa kok sering kali ngos-ngosan? Kenapa kok mudah capek, cepet capek? Kenapa kok sering kali terasa sesek di bagian dadanya? Sering kali terasa nyeri di bagian dada sebelah kiri, bahkan ke bagian tulang belikat belakangnya, ataupun terasa kencang di bagian tulang belikat belakangnya. Dan tidak hanya itu saja ya, mudah sekali yang namanya seringkali mengeluarkan keringat dingin pada waktu yang tidak ditentukan. Nah, makanya dengan gejala ini jangan dibiarkan. Ini kan sudah ada tanda-tandanya, di mana gejala tersebut ya, seseorang tersebut sudah mengalami yang namanya kerusakan pada sirkulasi darah yang menyebabkan jantung ini tidak bisa beroperasional dengan baik, seperti itu. Nah, makanya di Herbates kita sudah ada ramuan racik herbal yang akan kita berikan kepada seseorang tersebut, yaitu ekstrak dari buah mengkudu, dan juga kita gunakan ekstrak dari brotowali dan daun Afrikanya. Di mana bahan-bahan tersebut dia sudah sebagai antiinflamasi, pembersihan, peregangan, dan juga memperbaiki pada fungsi saraf yang ada di bagian organ jantung, memberikan rasa nyaman, dan juga dia pun akan sebagai penangkal radikal bebasnya. Makanya orang dengan keluhan penyakit jantung, orang yang sudah sampai melakukan pasang ring, apalagi orang yang sudah sampai melakukan bypass jantungnya ya, apakah tentu bisa dilakukan penanganan pengobatannya di Herbates? Tentu bisa. Apalagi yang menyangkut di mana tekanan darah ataupun sirkulasi darahnya sudah mulai tidak lancar. Maka dari itu bukan hanya untuk pengobatannya saja, di Herbates pun nanti akan kita berikan yang namanya Bediates, yaitu asupan nutrisinya Mbak Eva. Di mana asupan nutrisi ini yang sudah memiliki kandungan nutrisi baik, yaitu vitamin A, C, E, B1, B2, B3, dan juga B12-nya, kalsium, kalium, serat, zinc, mineral, fosfor, dan juga zat besinya, dan sudah ada kandungan karbohidrat baiknya. Makanya ya, orang yang dengan keluhan penyakit jantung, dengan keluhan komplikasi yang lainnya, apakah ini akan diberikan juga Mbak Puspa? Betul, hanya saja ramuan racik herbalnya di sini kita berbeda. Maka dari itu saya menyarankan untuk mitra bisnis, kalau sudah merasakan gejala awal seperti mudah capek, cepet capek, dada terasa sakit ya, pandangan mata seringkali terasa kabur, seringkali mengeluarkan keringat dingin pada waktu yang tidak ditentukan, kenapa timbulnya kebas, baal, kesemutan ya, bahkan nantinya menarik napas saja sudah mulai terpenggal-penggal ataupun terasa berat. Maka dari itu segeralah lakukan pengobatan sedini mungkin ya, apalagi sudah ada Herbates yang memberikan solusi penanganan yang aman, tepat, tanpa efek samping, tanpa campuran bahan kimia, dan sifatnya pun tidak ketergantungan. Nah, alamatnya boleh langsung dicatat atau direkam ya untuk mitra bisnis. Kami berada di Jalan Raya S. Parman, Komplek Ruko Gateway, Blok B, nomor 32, belakang Holland Bakery Waru, Gedangan, Sidoarjo. Atau bisa dihubungi langsung ke customer service-nya di 0811 9159 018. Saya ulangi di 0811 9159 018. Herbates buka setiap hari kecuali Jumat saja libur. Sabtu Minggu tetap buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Oke, dan ada mitra bisnis juga punya kesempatan hari ini karena untuk pekan ini adalah hari ini yang terakhir untuk kita bisa tanya jawab dengan Mbak Puspa ya seputar berbagai penyakit yang disebabkan karena diabetes. Dan hampir 5 hari ini kita banyak mendengar ternyata cukup mengerikan gitu ya, cukup menakutkan juga. Tapi bukan untuk menakuti Anda, tapi juga ini satu alarm juga buat kita untuk bisa lebih waspada, menjaga gaya hidup sehat. Baik, masih banyak pertanyaan pagi ini termasuk juga di WhatsApp Pas FM. Jangan lupa silahkan bergabung yang ingin bertanya langsung di 0812 104 kali 043 0812 104 kali 043. Mbak Puspa, kita jeda dulu sebentar, ayo kita lanjutkan ya. Tetap bersama kami kembali sesaat lagi. Halo, perkenalkan nama saya Bu Anita Rosa. Saya punya keluhan penyakit diabetes. Kalau malam itu pengennya buang air kecil mulu. Penglihatan tuh nggak jelas. Sampai akhirnya saya drop. Saya sudah putus asa. Beberapa hari kemudian, saya datang ke klinik Herbates.
Dari situ saya diberikan ramuan herbal dari tanah Pasundan, yaitu Herbates yang harus dikonsumsi sehari 3 kali 20 tetes. Dan untuk pengganti makanan kadar gula tinggi saya diberikan Bediates. Di samping itu saya diberikan ramuan racik untuk memperbaiki pankreas dan ginjal saya. Dan alhamdulillah kadar gula saya stabil. Yang mempunyai penyakit diabetes seperti saya ini, buruan datang ke klinik Herbates. Lihat, saya udah sehat. Alhamdulillah banget. Untuk penanganan keluhan diabetes Anda, kunjungi klinik Herbates di Jalan Raya S. Parman, Komplek Ruko Gateway Blok B nomor 32, belakang Holland Bakery Waru, Gedangan Sidoarjo, Jawa Timur, atau hubungi 0811 9159 018. Masih Anda ikuti Radio Talkshow Pas FM bersama Herbates, solusi herbal alami penyakit diabetes dan perawatan luka. Ya, mitra bisnis, kita akan lanjutkan lagi Radio Talkshow pagi ini bersama Klinik Herbates. Anda bisa join di Pas FM, WhatsApp kami 0812144043. Untuk pagi ini topiknya menarik sekali karena ini banyak sekali yang juga mengeluhkan soal ini ya, waspada jantung dan stroke pada penderita diabetes. Nah, Mbak Puspa, sebetulnya seberapa ngerinya gitu ya, atau gimana diabetes ini bisa sampai merusak jantung, kemudian bahkan sampai orang itu stroke? Iya. Nah, jadi semakin lama menderita diabetes ya, dia pun akan semakin tinggi resiko terkena penyakit jantung. Kalau sudah ada keluhan penyakit jantung, ini dapat menyebabkan adanya perubahan pada sistem metabolisme tubuh ataupun hormon di dalam tubuh kita pun akan sudah mulai tidak seimbang, Mbak Eva. Nah, makanya keseimbangan tubuh pun akan terganggu ataupun bermasalah, di mana penyakit jantung ini yang paling umum sering terjadi adalah penyakit arteri koroner. Jalan masuknya sel darah merah kepada organ jantung yang mengakibatkan adanya flak akibat dari kolesterol jahat, adanya pengentalan darah, dan juga ini dapatnya adanya flak dari pengkristalan, yaitu adalah asam urat. Nah, jangan salah, asam urat ini bukan menyerang hanya di bagian persendian saja ya Mbak Eva, bukan hanya di bagian pergelangan kaki, tangan, jari-jari tangan ataupun jari-jari kakinya saja, melainkan asam urat pun dia dapat merusak di bagian organ jantung, dapat merusak di bagian organ ginjal, bahkan dia pun dapat terjadinya nodul ataupun tofus di bagian persendian kita. Makanya pernah melihat nggak orang-orang yang sepuh itu di bagian jempol kakinya ya, atau di bagian mata kakinya, pergelangan kakinya, sikut, lutut, ini sudah ada yang namanya suatu benjolan. Karena apa? Ini sudah ada yang namanya asam urat yang mengkristal di bagian persendian tersebut. Nah, bayangkan kalau misalkan pengkristalan ini dia terjadi di bagian pembuluh darah jantung kita. Dampaknya apa? Jalan masuknya sel darah merah kepada organ jantung ini pun akan mengalami yang namanya penyempitan, sehingga sel darah merah ini tidak bisa masuk kepada organ jantung kita. Sedangkan tugas jantung dia menerima sel darah merah, menyaring dan juga untuk memompa dan dialirkan ke seluruh tubuh. Ya, makanya jantung kita 24 jam, bahkan usia kita sampai berapa puluh tahun pun ya, usia jantung kita juga tetap sama. Ya. Tapi kalau udah dalam kondisi seperti itu, kemudian gimana nih cara penanganannya? Iya, nah kalau misalkan seseorang tersebut ini sudah ada mengarahnya pada serangan jantung, apalagi yang sudah sampai mengkonsumsi obat-obat rutinnya, ya, atau yang sudah melakukan bypass jantung, apakah di Herbates akan kita berikan tindakan? Tentu, di Herbates akan kita berikan tindakan. Namun penanganan di Herbates kita hanya menggunakan dengan 2 metode penanganan saja, yaitu penanganan dari luar. Kita akan melakukan penekanan di bagian titik saraf yang bermasalah, berfungsi untuk melancarkan pada peredaran darah, memperbaiki di bagian persendian dan juga titik sarafnya yang bermasalah inilah yang nantinya akan kita perbaiki. Dan selain itu nanti akan kita berikan treatment ataupun pembaluran dengan menggunakan serbuk kayu mahoni yang berfungsi untuk mengangkat toksin ataupun zat racun yang nantinya akan dikeluarkan melalui kelenjar keringat. Barulah nanti kita bantu dengan pengobatan dari dalam dengan mengkonsumsi ramuan racik herbalnya. Nah, ramuan racik herbal yang ada di Herbates nanti kita ada yang berupa sari murni herbal, jadi cukup ditambahkan saja ke dalam air putihnya ya. Nanti dikonsumsi.
Selain itu nanti ada juga yang berupa kapsul, racikan. Nah, jadi racikan inilah walaupun ada beberapa pasien dengan keluhannya penyakit jantung, tapi yang dirasakannya ini beda-beda fasenya, beda-beda tingkat kronisnya, tentu bahan dasarnya apakah sama Mbak Puspa? Tentu kita berbeda, Mbak. Beda, Ya. oke. Makanya kenapa saya sarankan untuk datang langsung ke Herbates, karena ramuan racik di Herbates tidak bisa kita jual bebaskan dan hanya bisa didapatkan di Herbates saja. Maka dari itu silakan datang langsung ke Herbates, langsung lakukan konsultasi dan juga penanganannya, langsung merasakan hasil perubahan kesembuhan bersama klinik Herbates. Nah, alamatnya kami berada di Jalan Raya S. Parman, Komplek Ruko Gateway, Blok B, nomor 32, belakang Holland Bakery Waru, Gedangan, Sidoarjo. Saya ulangi, di Jalan Raya S. Parman, Komplek Ruko Gateway, Blok B, nomor 32, belakang Holland Bakery Waru, Gedangan, Sidoarjo. Atau hubungi langsung ke customer service-nya juga boleh di 0811 9159 018. Saya ulangi di 0811 9159 018. Herbates buka setiap hari kecuali Jumat saja libur. Sabtu Minggu tetap buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Oke, nah Mbak Puspa kalau boleh tahu, udah ada belum pasien yang berobat dengan keluhan jantung atau stroke di sana? Iya, tentu sudah banyak Mbak Eva. Jadi kita sudah salah satu contoh pasien ya. Kemarin juga pernah saya sampaikan sama Mas Riki juga ya, bahwasanya pasien dari Herbates yang sudah melakukan pasang ring 1, 2, bahkan 6 ring yang sudah dilakukan pemasangan di bagian organ jantungnya itu ada. Ya. Namun yang dirasakan apakah penyakitnya ini hilang Mbak Puspa kalau sudah sampai pasang 6 ring? Enggak. Ya, dia pun masih tetap yang namanya cek kontrol ulang ya, masih tetap konsumsi obat-obatan rutinnya, obat pereda nyerinya, pengencer darahnya itu masih tetap dikonsumsi ya. Dan si seseorang tersebut, pasien tersebut masih mengeluhkan rasa nyeri ya, mudah capek, ngos-ngosan, bahkan napasnya dia lebih pendek ya. Maka dari itu kita bantulah dengan ramuan racik herbal. Apakah ini ketika dikonsumsi berbarengan ini akan mengakibatkan sesuatu hal yang fatal Mbak Puspa? Makanya cara konsumsinya pun nanti akan diarahkan, untuk pola makannya pun akan dijelaskan, dipantau ya, baik pemantauan dari pola makan, pemantauan dari aktivitas fisiknya, pemantauan untuk istirahatnya, dan cara pengonsumsian herbal yang dibarengi dengan obat-obat rutin. Atau ternyata ya, untuk dengan obat-obat rutinnya yang ingin dihentikan ataupun dikurangi, itu nanti bisa dikonsultasikan dengan herbalis yang ada di Herbates. Nah, namun ketika seseorang tersebut sudah ada yang namanya aterosklerosis. Aterosklerosis ini akan terjadinya kekakuan pada saluran pembuluh darah kita ya. Namun ternyata aterosklerosis ini dia sudah mengeplak di bagian pembuluh darah otak. Inilah yang mengakibatkan seseorang tersebut bisa mengarahnya pada serangan stroke. Sedangkan serangan stroke ini ada fase-fasenya juga, Mbak Eva. Ya, ada yang disebut dengan stroke iskemik, yaitu serangan stroke ringan. Ada juga yang disebut dengan stroke hemoragik atau yang disebut dengan serangan stroke beratnya. Ya. Nah, kalau misalkan orang baru gejala nih Mbak Puspa, bagaimana sih tanda-tanda dari gejala stroke tersebut ya? Sebetulnya gejala dari tanda-tanda stroke tersebut ya, ini tanpa kita sadari. Pusing, berkepanjangan, sakit kepala sebelah, migrain, vertigo, pandangan mata seringkali terasa kabur ya. Bahkan ataupun pandangan mata berbayang, dari duduk berdiri kok sudah mulai sempoyongan, mudah capek, cepet capek, adanya mual, muntah ya, adanya penurunan berat badan. Ketika seseorang tersebut sedang aktivitas pun ya, stroke ini nggak mungkin yang namanya ketuk pintu dulu, assalamualaikum saya mau masuk, enggak ya Mbak Eva. Tiba-tiba orang itu tidak sadarkan diri, namun ketika sadarkan diri, kenapa kok bibirnya sudah mulai miring ya, bicaranya kok sudah mulai pelok, sulit untuk memahami lawan bicaranya ya. Bahkan ada juga yang sampai tidak bisa yang namanya tubuh sebelah kiri ataupun tubuh sebelah kanan ini sudah tidak bisa bertenaga ataupun tidak bisa digerakkan ya. Karena apa? Kenapa kok
menyerangnya ke sisi sebelah kiri saja Mbak Puspa? Kenapa kok menyerangnya kok kepada sisi sebelah kanan saja? Karena pembuluh darah kita menyilang. Makanya kalau diserangnya di bagian pembuluh darah otak kanan, ini dampaknya kepada tubuh sebelah kiri. Sebelah kiri. Begitupun juga sebaliknya, ya. Maka dari itu jangan pernah mengabaikan dengan gejala-gejala awal. Halah Mbak Puspa, nanti konsumsi obat warung juga udah sembuh Mbak Puspa. Tapi dengan mengkonsumsi obat warung secara rutin, ya, dampaknya ini pun dia akan mengeplak pada dinding pembuluh darah dan juga sulit untuk dilakukan yang namanya penyaringan pada organ ginjal. Jadi bukan jantung saja yang diserang, bukan otak saja yang diserang, tapi organ ginjal pun akan diserang. Makanya bisa berisiko pada gagal ginjal kronis dan bisa berujung pada cuci darah. Maka dari itu silakan datang langsung ke Herbates. Di Herbates akan kita berikan solusi penanganannya, pastinya aman, tanpa efek samping, sudah ber-BPOM dan halal MUI. Nah, alamatnya kami berada di Jalan Raya S. Parman, Komplek Ruko Gateway, Blok B, nomor 32, belakang Holland Bakery Waru, Gedangan, Sidoarjo. Atau hubungi langsung ke customer service-nya di 0811 9159 018. Saya ulangi, di 0811 9159 018. Herbates buka setiap hari kecuali Jumat saja libur. Sabtu Minggu tetap buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Oke, jadi tadi singkat dijelaskan sama Mbak Puspa juga, ada beberapa tanda yang tidak kita sadari gitu ya, kalau ternyata ada serangan stroke di situ. Meskipun kalau stroke itu pertama mungkin dari stroke ringan gitu, dan biasanya ini kalau serangan kedua, ketiga itu akan jauh lebih berat ya Mbak ya. Betul. Nah ini bahayanya di sini. Baik Mitra Bisnis, ada yang punya pertanyaan, ini sudah banyak pertanyaan yang masuk di WhatsApp Pas FM. Buat yang belum, masih ada kesempatan langsung di 0812144043, 0812144043. Di sesi berikutnya nanti kita akan coba untuk menjawab pertanyaan dari Anda yang sudah di WhatsApp Pas FM ya. Tetap bersama kami akan kembali sesaat lagi. Masih Anda ikuti Radio Talkshow Pas FM bersama Herbates, solusi herbal alami penyakit diabetes dan perawatan luka. Baik Mitra Bisnis, kita akan lanjutkan untuk Radio Talkshow pagi ini masih bersama dengan Klinik Herbates. Anda bisa bergabung di WhatsApp Pas FM untuk pertanyaan di 0812144043. Sekali lagi di 0812144043. Ini kita coba ke WhatsApp dulu pertanyaan. Untuk selain rutin minum Herbates ini ya Mbak ya, perubahan gaya hidup kecil apa yang paling mendukung agar khasiat herbalnya ini bisa maksimal? Iya, nah jadi memang harus menjaga pola makan, pola hidup, waktu istirahatnya. Ini semuanya pun berkaitan erat untuk kesehatan kita. Namun banyak sekali di era sekarang, di zaman sekarang, dengan makanan-makanan manisnya, minuman-minuman manisnya, makanan-makanan siap sajinya, ya, apalagi makanan-makanan instannya. Nah, karena apa? Dengan di era sekarang ini banyak seseorang terkena penyakit diabetes akibat dari pola makan, gaya hidup yang kurang baik, seringkali pengonsumsian alkohol secara rutin, ya, perokok berat, sering bergadang. Ini pun dia akan besar sekali terjadinya suatu penyakit yang namanya hipertensi ataupun tekanan darah tinggi, yang memicu terjadinya suatu komplikasi kepada organ tubuh seseorang tersebut. Apalagi kalau misalkan didasari dengan pola makan yang kurang baik, ya, dengan makanan manis, sehingga hasilnya terjadinya hipertensi, tekanan darah tinggi, dan juga berujung adanya keluhan penyakit penyulit, yaitu diabetes. Ya. Nah, kenapa tadi sudah saya informasikan kepada mitra bisnis, dari keluhan penyakit diabetes ini bukan hanya menyerang pada organ jantung dan juga pada stroke-nya saja, melainkan dia pun dapat merusak di bagian fungsi ginjal, ya, di mana ketika ginjal bermasalah, tekanan darah pun ataupun hipertensi ini sudah mulai tidak stabil, Mbak Eva. Nah, kalau misalkan dia sudah mulai tidak stabil, dampaknya apa? Proses penyaringan pada ginjal pun dia akan bermasalah, sehingga mengakibatkan, Mbak Puspa, saya sudah ada gejalanya nih, kalau malam saya pipisnya bisa 4-5 kali, ya. Kenapa kok saya pipisnya ini kalau saya habis pipis bawaannya haus, jadinya pengen minum lagi, akibatnya pipis saya harus terus terjadi lagi, ya, berulang kali. Nah, itulah yang akan terjadi.
ya, ritmenya akan seperti itu. Maka dari itu Bapak Ibu kalau sudah ada keluhan kalau malam harinya pipis bisa sampai 5-6 kali, kenapa kok pipisnya sudah mulai keruh ataupun berbusa, nyeri di bagian bawah perut ya, kenapa kok di bagian seputaran pinggang sudah mulai tidak nyaman, bahkan pipisnya kok sudah mulai tersendat-sendat, bahkan kenapa kok pipisnya sudah mulai bercampur dengan bercak darah. Tandanya apa? Bukan hanya ginjalnya yang bermasalah, melainkan saluran pipisnya pun ini sudah ada luka sehingga terjadinya infeksi ya? saluran kencing. Nah, namun saya ingatkan juga, biasanya infeksi saluran kencing ini akan terjadi terutama pada kaum laki-laki. Ya, karena apa? Karena kaum laki-laki dan perempuan saluran pipisnya ini kita berbeda. Ya, kalau laki-laki baik pembuangan pipisnya, baik pembuangan spermanya, dia hanya di bagian alat kelamin yang sama ataupun di alat vital yang sama. Hanya saja kalau misalkan perempuan kita memiliki 2 reproduksi yang dimana untuk 2 reproduksi ini berbeda. Ya, dan lebih pendek. Makanya kalau perempuan itu sulit untuk menahan pipis. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki dia lebih panjang sehingga ketika pipisnya tidak tuntas, dia pun akan mengalami yang namanya tumpukan cairan di bagian saluran kencingnya yang mengakibatkan terjadinya adanya pengkristalan ataupun terjadinya pembengkakan di bagian organ prostatnya. Ya, maka dari itu Bapak Ibu kalau misalkan ternyata ini saya sudah ada riwayat pasca operasi prostat Mbak Puspa, kemarin nggak ada keluhan, tapi sekarang kok sudah mulai ada keluhan, pipis saya kok sudah mulai anyeng-anyengan, kenapa kok pipis saya kok sudah mulai nggak tuntas, bahkan ada juga yang sudah tidak ada sinyal ingin pipisnya, tiba-tiba langsung basah, tiba-tiba langsung rembes. Karena apa? Karena saraf di bagian saluran kemihnya ini sudah terjadi kelemahan ataupun sudah terjadi kerusakan. Maka dari itu racikan yang kami berikan di sini akan kita berikan ekstrak dari akar pinang dan juga kita gunakan ekstrak dari kuda laut, ya, di mana dia akan memperbaiki di bagian fungsi saraf di bagian organ stamina vitalitasnya dan juga untuk memperbaiki di bagian saluran kencingnya. Ya, jadi silakan untuk mitra bisnis kalau yang sudah mendapati gejala-gejala awal, keluhan-keluhan awal, apalagi yang sudah sampai mengarahnya pada komplikasi, datang langsung ke Herbates yang berada di Jalan Raya Es Parman, Komplek Ruko Gateway, Blok B, nomor 32, belakang Holland Bakery Waru, Gedangan, Sidoarjo. Atau hubungi langsung di 0811 9159 018. Saya ulangi di 0811 9159 018. Herbates buka setiap hari kecuali Jumat saja libur. Sabtu Minggu tetap buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Oke, pertanyaan berikutnya dari Jo di Surabaya. Selamat pagi, saya mau nanya apakah sering terbangun di tengah malam kemudian jantungnya berdebar, terasa lemas, ini juga termasuk dengan gejala diabetes? Iya, nah jadi kalau misalkan jantungnya sudah berdebar-debar, ketika istirahat malamnya terbangun tiba-tiba, terjadinya cemas, kepanikan berlebih, ataupun rasa was-wasan yang berlebih ya, jangan dikaitkan dengan adanya gula darah. Namun ketika Bapak Jo ini sudah ada faktor genetik ataupun keturunan, bisa jadi dari gula darah yang tinggi inilah yang nantinya dia akan menekan di bagian pembuluh darah jantung tersebut. Tapi saya ingatkan, keluhan serangan jantung, penyakit jantung ini sama seperti dengan keluhan penyakit asam lambung. Asam lambung yang tinggi pun akan menimbulkan penekanan di bagian organ jantung yang menyebabkan dada seringkali terasa sakit, dada berdebar ataupun detak jantung sudah mulai tidak normal ya. Kenapa kok seringkali cemas ataupun was-wasan, nyeri pada ulu hati, timbulnya begah di bagian perut, terasa sesak di bagian ulu hatinya, bahkan kenapa kok perutnya seringkali kembung ya. Nah, seringkali sendawa, terjadinya psikosomatis, kecemasan, ketakutan berlebih, tandanya apa? Ini dengan keluhan serangan jantung, dengan keluhan penyakit asam lambung, keluhannya pun hampir sama. Ya, maka dari itu alangkah baiknya segera lakukan penanganan sedini mungkin ketika sudah mendapati gejala awal, ketika sudah mendapati keluhan-keluhan awal. Jangan sampai kan nunggu komplikasi dulu ya Mbak Eva. Betul. Baru melakukan pengobatan, jangan sampai nantinya kronis dulu baru melakukan pengobatan. Alangkah baiknya kan kita mencegah dibanding kita mengobati, karena sekarang sudah ada Herbates
diabetes, di mana yang racikan herbalnya sudah diracik dan diolah secara modern oleh pakar ahli gizi Indonesia yaitu Dr. Mahani SPMSI. Jadi sudah halal MUI dan juga sudah ber-BPOM. Silakan hubungi langsung customer service bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan konsultasi via BeFon. Untuk ancer-ancernya ya, untuk patokan alamatnya pun nanti semuanya akan dijelaskan dengan customer service dari klinik Herbates. Nah, nomor teleponnya di 0811 9159 018. Saya ulangi di 0811 9159 018. Herbates buka setiap hari kecuali Jumat saja libur. Sabtu Minggu tetap buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Oke, mitra bisnis, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk berbincang dengan Mbak Puspa pagi ini masih di Radio Talk Show Pas FM yang membahas seputar waspada jantung dan stroke pada penderita diabetes ya. Banyak pertanyaan untuk pagi ini, kita akan jawab setelah ini. Tetap bersama kami kembali sesaat lagi. Internet cepat, harga terjangkau. Oh, Cakra Media. Gak cuma internet aja ya, komplit dia loh. Selain internet cepat, ada data center, colocation, hingga sewa server. Komplit nih. Cakra Media Business Solution, solusi tepat untuk bisnis Anda, menghadirkan layanan internet cepat, colocation, dan data center, cloud VPS, dedicated server, IT solution, hosting and domain name, hingga backup data dan cyber protect, membantu Anda meningkatkan efisiensi bisnis. Didukung data center di Menara Tendean, Jakarta, tim IT yang standby 24 jam. Hubungi tim Cakra Media sekarang juga. WA 0858 9028 1000 atau klik www.cakramedia.net.id. Cakra Media, internet cepat, handal, dan berkualitas. 104.3 Pas FM Business Radio. Mitra bisnis, Kementerian Kesehatan memastikan belum ada temuan kasus virus Nipah di Indonesia setelah penyakit tersebut kembali muncul di India. Meski demikian, Kemenkes akan terus meningkatkan pengawasan hingga deteksi dini di masyarakat, mengingat belum ada obat atau vaksin untuk menyembuhkan virus ini. Setiap pelaku perjalanan yang kembali ke Indonesia dan luar negeri diwajibkan melapor pada aplikasi All Indonesia. Kemenkes juga melakukan deteksi dini terhadap pihak yang mengalami gejala mengarah penyakit virus Nipah, termasuk seseorang yang memiliki riwayat perjalanan ke India dalam 14 hari terakhir. Penularan virus Nipah sendiri umumnya berasal dari kelelawar atau babi, di mana tingkat kematian pada gejala berat mencapai angka 40 hingga 75%. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Herbates, solusi herbal alami penyakit diabetes dan perawatan luka. Oke, mitra bisnis, kita lanjutkan lagi untuk perbincangan pagi ini di Radio Talk Show Pas FM bersama dengan klinik Herbates. Untuk pertanyaan berikutnya langsung aja ke Bu Anaila di Sidoarjo menanyakan, boleh dijelaskan nggak nih Mbak, gimana cara kerja Herbates di dalam tubuh kita? Apakah hasilnya instan atau berproses? Terus pertanyaan berikutnya, ini apakah kita bisa mendapatkan produk Herbates ini secara bebas? Iya, nah jadi untuk proses ketika seseorang tersebut setelah mengkonsumsi ramuan racik Herbates, ketika bagi seseorang yang sudah konsumsi obat-obatan rutin ataupun obat-obatan yang mengandung senyawa kimia, ya biasanya racikan herbal dari Herbates dia pun berfungsinya untuk membersihkan terlebih dahulu dari sisa-sisa senyawa kimia yang adanya terjadinya pengeplakan di bagian dinding pembuluh darah kita ataupun di bagian saluran pembuluh darah kita. Maka dari itu akan dikeluarkan baik dari BAB. Kenapa kok BAB-nya sudah mulai berwarna hitam pekat? Kenapa kok pipisnya, padahal kalau kita pipis keruh itu kan di pagi hari saja ya. Namun kenapa ini di siang hari, padahal saya sudah minum air putih banyak loh Mbak Puspa, tapi sewaktu-waktu saya pipisnya keruh. Dan untuk pipis berikutnya itu sudah mulai jernih kembali. Tandanya apa ya? Tandanya toksin ataupun zat racun itu dikeluarkan. Bahkan bisa juga dikeluarkan dari kelenjar keringat. Nah, namun untuk ramuan racik Herbates ini memang tidak bisa kita jual bebaskan karena memang kita untuk racikan herbalnya menyesuaikan dengan tingkat kronis keluhan pada pasiennya masing-masing. Maka dari itu hanya bisa didapatkan di klinik Herbates saja. Nah, untuk informasi lebih lanjut tentunya untuk racikan
herbal tidak secara instan, tapi kita ada beberapa kasus contoh pasien ya Mbak Eva, di mana yang tadinya dia mengkonsumsi obat rutin, di mana yang tadinya dia sudah ketergantungan dengan melakukan suntik insulin, saat ini sudah tidak melakukan suntik insulin kembali lagi ya, dan juga sudah tidak konsumsi obat-obatan yang mengandung senyawa kimianya. Jadi semuanya pun dia pure pengkonsumsian herbal dari klinik Herbates saja. Lalu ketika sudah ada hasil, Mbak Puspa, ketika sudah dinyatakan sembuh, apakah herbal ini boleh dikonsumsi secara terus-menerus? Boleh, ya. Karena racikan herbal kita menggunakan bahan dasar seperti buah pare, buah mengkudu, brotowali, daun Afrika, dan juga kita gunakan ekstrak dari biota lautnya. Jadi semuanya pun tidak ada kandungan senyawa kimianya. Ya, di mana yang kita berikan ini adalah obat herbal alami yang nantinya akan memberikan nutrisi baik kepada organ dalam tubuh kita. Ya, maka dari itu ketika kita konsumsi jangka panjang, hasilnya pun akan lebih baik. Ya, tapi kalau misalkan ingin dihentikan, apakah boleh Mbak Puspa? Ya tentu boleh. Ya, ada beberapa contoh dari customer ataupun pasien dari klinik Herbates di mana dia mengkonsumsi ramuan racik Herbates, dinyatakan sembuh dan tidak ingin konsumsi herbal kembali, tidak masalah. Hanya saja pola makan, arahan ya, pola aktivitas fisiknya dan juga untuk waktu istirahatnya tetap mengikuti anjuran-anjuran yang sudah diberikan oleh dari herbalis dari klinik Herbates. Maka dari itu, Bapak, Ibu yang sudah mendapatkan gejala awal, yang sudah ada keluhan-keluhan penyakit awalnya atau yang dirasakan baru kebas baal, kesemutan, mati rasa, ya mudah capek, cepat capek, pandangan mata seringkali terasa kabur, nafsu makannya meningkat tapi tidak ada penambahan berat badan. Yang ada berat badannya semakin lama kok semakin turun. Selain itu seringkali pipis terutama pada malam hari, bahkan sampai terjadinya luka di mana lukanya pun sulit sekali untuk disembuhkan. Silakan datang langsung ke Herbates yang berada di Jalan di Jalan Raya S. Parman ya, Komplek Ruko Gateway, Blok B, nomor 32, belakang Holland Bakery Waru, Gedangan, Sidoarjo. Saya ulangi, di Jalan Raya S. Parman, Komplek Ruko Gateway, Blok B, nomor 32, belakang Holland Bakery Waru, Gedangan, Sidoarjo. Atau hubungi langsung ke customer service-nya di 0811 9159 018. Saya ulangi di 0811 9159 018. Herbates buka setiap hari kecuali Jumat saja libur, Sabtu Minggu tetap buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Oke, nah Mbak Puspa ini sebelum kita break ada satu pertanyaan yang barangkali bisa dijawab ya. Ini dari Pak Yono di Sidoarjo. Bapak saya stroke sudah 3 tahun, ada penyumbatan di beberapa titik, tidak bisa mandiri, sudah mencoba beberapa herbal, belum maksimal. Apakah masih ada harapan dengan Herbates ini? Iya, tentu masih ada harapan. Jadi kita ke contoh kasus pasien yang sudah sampai tidak bisa aktivitas sama sekali. Yang awalnya datang ke Herbates hanya menggunakan kursi roda, bahkan untuk berdiri saja harus dibantu, ya. Bahkan ada juga yang memang dia berjalannya menggunakan tongkat lansia. Tapi dengan fase pengobatan di Herbates, semuanya pun kan akan kita pantau, akan kita lakukan latihan, peregangan sendinya, dan juga kita bantu dengan ramuan racik herbalnya. Dengan 2 fase saja, Mbak Eva, ya, pada fase yang berikutnya, dia sudah bisa melangkah 1, 2, 3 langkahnya. Ya, walaupun di situ dia dibantu dengan tongkat lansia, tapi saat ini sudah mulai bisa naik tangga ke klinik Herbates. Karena kan di klinik Herbates kita prosesi penanganannya itu di lantai 2 ya. Jadi kenapa harus di lantai 2 Mbak Puspa? Karena setiap pasien harus ada latihan terlebih dahulu. Jadi sudah harus ada yang namanya pengaturan pernafasannya, ya, sudah harus ada yang namanya pergerakannya. Jadi semua itu pun membantu untuk prosesi pengobatan ataupun membantu untuk menuju mendapatkan hasil yang maksimal. Maka dari itu silakan Bapak Yono ya, langsung saja dibawa orang tuanya datang ke klinik Herbates atau langsung hubungi di 0811 9159 018. Saya ulangi di 0811 9159
Herbates buka setiap hari kecuali Jumat saja libur. Sabtu Minggu tetap buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Oke, mitra bisnis jangan kemana-mana dulu karena masih ada satu sesi terakhir ya untuk Anda mengikuti perbincangan di Radio Talk Show pagi ini bersama Klinik Herbates. Dan pertanyaan juga masih bisa Anda kirimkan di WhatsApp Pas FM 0812 144 043 ya. Tetap bersama kami kembali sesaat lagi. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Herbates, solusi herbal alami penyakit diabetes dan perawatan luka. Oke, mitra bisnis kita sampai di sesi yang terakhir untuk Radio Talk Show kita pagi ini bersama Klinik Herbates. Dan tentu saja pertanyaan sebetulnya masih ada. Kita akan coba jawab satu pertanyaan lagi ya dari Anda yang sudah bergabung pagi hari ini. Ini untuk Pak Hari untuk yang sudah punya riwayat diabetes nih, Mbak Puspa, berapa sebenarnya angka tekanan darah dan kadar kolesterol ideal yang mestinya harus dijaga supaya jantung kita nih tetap aman? Apakah standarnya sama dengan orang normal? Bapak Ari usianya berapa? Ya, itu yang harus dilihat terlebih dahulu karena tekanan darah ini kan 120/90 ya, itu atau per 80. Nggak boleh lebih dari laki-laki. Untuk laki-laki ya. Okay. Baik laki-laki perempuan itu untuk tekanan Ideal, ya? darah itu pun dia ya idealnya hampir sama. Tapi untuk kolesterol ini kan ada yang disebut dengan lemak jahat, lemak baik dan juga lemak dalam darah atau yang disebut dengan LDL, HDL dan juga triglyceridnya baru ada hitungan total. Tapi yang biasa kita jumpai adalah nggak boleh lebih dari 200. Lebih dari 200 dia sudah tinggi. Tapi kalau di bawah 200 dia masih kategori normal. Tapi nggak tahu takaran low density lipoproteinnya, high density lipoproteinnya itu berapa ya. Nah, namun kalau misalkan untuk asam urat laki-laki perempuan berbeda. Kalau laki-laki nggak boleh lebih dari 7 ya. Kalau perempuan nggak boleh lebih dari 6. Kalau sudah lebih dari 6 itu sudah tinggi kalau untuk perempuan. Tapi saya ingatkan, kalau misalkan sudah ada gejala awal, Mbak Puspa ini saya semua kadarnya normal. Tapi kenapa kok saya sudah mulai kebas-kebas, baal-baal? Kenapa kok dada saya sudah mulai terasa sakit, mudah capek, cepet capek? Kenapa kok ini pipis saya kok sudah mulai keruh, bahkan lebih sering pipisnya? Kenapa kok BAB-nya sudah mulai tidak lancar, Mbak Puspa? Apakah ini sudah ada tanda-tanda adanya kerusakan di bagian organ dalam tubuh saya? Tentu ya. Tapi saya sudah melakukan pengecekan semuanya normal, Mbak Puspa. Jangan pernah terkecoh dengan angka yang normal. Kita ada juga pasien dengan angka kadar gula darahnya di angka 115 tapi lukanya itu nggak kering-kering. Ya. Itu kenapa? Karena apa? Karena sudah ada virus, bakteri, gangrene. Nah, gangrene inilah kalau misalkan ternyata perawatannya salah, ternyata perawatannya tidak selektif ya, semakin lama dia pun akan semakin menyebar, bahkan dia pun akan semakin kronis. Maka dari itu saya ingatkan ya Bapak Ibu, segeralah lakukan pengobatan sedini mungkin, nggak perlu harus sakit dulu. Misalkan Mbak Puspa ya, ini saya sudah lemes ya, mudah capek, apalagi sudah merasakan pandangan mata seringkali terasa kabur, tapi saya nggak ada keluhan ya, apakah saya bisa dibantu untuk proses pencegahan ya, apakah bisa untuk perawatan kesehatannya di Klinik Herbates? Tentu bisa. Makanya saya arahkan untuk mitra bisnis datang langsung ke Herbates yang berada di Jalan Raya Es Parman, Komplek Ruko Gateway, Blok B, nomor 32, belakang Holland Bakery Waru, Gedangan, Sidoarjo. Saya ulangi, di Jalan Raya Es Parman, Komplek Ruko Gateway, Blok B, nomor 32, belakang Holland Bakery Waru, Gedangan, Sidoarjo. Atau hubungi langsung ke customer service-nya di 0811 9159 018. Saya ulangi, di 0811 9159 018. Herbates buka setiap hari kecuali Jumat saja libur. Sabtu Minggu tetap buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Oke, dan ini pertanyaan terakhir ya, singkat mungkin bisa diberikan ke mitra bisnis. Kira-kira solusi gitu ya supaya kita bisa tetap sehat, terhindar juga dari penyakit diabetes. Apa nih dari Mbak Puspa? Sebelum kita nanti ketemu lagi mungkin bulan depan gitu ya. Iya. Nah, apa nih? Nah, jadi untuk mitra bisnis ya, jagalah kesehatan Anda sedini mungkin. Hindari makanan-makanan yang berlemak, makanan-makanan yang manis ya. Makanan yang manis memang kita butuhkan.
ketika kita tidak ada yang namanya faktor keturunan ataupun genetik ya. Betul. Hanya saja tidak boleh berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu memang kurang baik ataupun tidak baik. Sehingga nantinya ketika kadar gula darah sudah berlebihan ke dalam tubuh kita, yang tadinya kita coba, yang kita rasakan itu adalah manis, gula kalau sudah masuk ke dalam darah ya, itu sifatnya dia tajam, Mbak Eva. Kalau misalkan ternyata dia sudah sifatnya tajam, dia pun mampu mengikis di bagian saluran pembuluh darah. Makanya ya, alangkah baiknya kita mencegah dibanding kita mengobati, apalagi di Herbates tentunya. Untuk pengobatan dari dalam kita sudah ada Herbates, obat tetesnya, ada racikan herbalnya, ada Bediatesnya. Untuk pengobatan dari luar, tentunya di Herbates sudah akan kita berikan yang namanya Herba Spray dan juga serbuk dari kayu mahoni. Maka dari itu, metode pengobatan dari luar dan dari dalam di Herbates pun akan kita berlakukan, dan saya arahkan untuk mitra bisnis datang langsung ke Herbates, langsung lakukan konsultasi dan juga tindakannya, langsung merasakan hasil perubahan dan kesembuhannya bersama Herbates. Alamatnya kami berada di Jalan Raya S. Parman, Komplek Ruko Gateway, Blok B, nomor 32, belakang Holland Bakery Waru, Gedangan, Sidoarjo. Atau hubungi langsung di 0811 9159 018. Herbates buka setiap hari kecuali Jumat saja libur. Sabtu Minggu tanggal merah selain di hari Jumat tetap buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Oke, terima kasih banyak Mbak Puspa untuk Sama-sama. perbincangan kita pagi ini, luar biasa. Semangat terus untuk sehat ya. Dan untuk Karena Mitra Bisnis juga terima kasih yang sudah mengikuti perbincangan ini dan juga yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp Pas FM ya. Dan buat Mbak Puspa dan juga Herbates, sukses untuk Anda dan sampai ketemu lagi lain waktu ya. Iya. Oke. Baik, Mitra Bisnis, demikian untuk perbincangan kita pagi ini di Radio Talk Show Pas FM bersama dengan Klinik Herbates. Terima kasih kebersamaannya Yolanda. Selamat pagi dan selamat berbisnis. Baru saja Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Herbates, solusi herbal alami penyakit diabetes dan perawatan luka. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Sampai jumpa dalam Radio Talk Show Pas FM berikutnya.